warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pak. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah pada hari ini Pak kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk pendampingan individu yang kelima terhadap guru Bapak PPP atas nama Ismadi di SMA Arnas Bangsa ini. Adapun tema kami Pak pendampingan pada hari ini yaitu rencana program yang berdampak kepada murid. Kemudian fokusnya yang pertama kami nanti akan merefleksikan pembelajaran yang sudah dipelajarinya modul 3.1, kemudian mendiskusikan rencana program yang berdampak kepada murid. Kemudian selanjutnya kami juga mendiskusikan terkait tindak lanjut dari Loka Karya 3, diskusi pembelajaran verifikasi dan KSE yang telah dilaksanakan observasi bersama rekan guru yang ada di sini. Kemudian untuk penilaian pada hari ini di sesi akhir nanti kami akan melaksanakan pengamatan terhadap coaching pasca supervisi yang dilakukan oleh Pak Ismadi dengan rekan sejawat yang di provinsi Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak pembimbing sama Pak Ismadi. Iya. Sesuai dengan apa yang harus dilaksanakan, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak ya atas supportnya Pak ya. Kemudian bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Airnya mulai bukan cerita hayal belaka, walau Cinaku bersimpang tiga. Mari bernyanyi bersama-sama untuk menghibur hati. Ibu Lydia Gibson. Ya, pagi Pak. Ya, terima kasih ya Bu. Pada kesempatan ini untuk melengkapi tugas saya modul 2.3 Bu ya, modul 2.3 tentang supervisi berbasis coaching yang dilakukan oleh CGP Angkatan 5 itu kepada salah satu rekan sejawatnya Bu. Jadi saya berterima kasih sebelumnya Ibu Lydia Girsan sudah bersedia untuk saya lakukan supervisi coaching berbasis supervisi ya Bu. Oke. Mungkin Bu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu keterkaitan kesiapan Ibu dalam melakukan proses pembelajaran yang nanti setelah ini akan kita laksanakan ya Bu. Siap ya Bu? Siap Pak. Oke. Oke Bu, dari PP ya yang sudah Ibu buat, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa Bu? RPP yang akan ditampilkan ya, Iya, Pak ya. dari observasi di kelas nanti. Tujuan pembelajaran yang sudah saya buat itu, saya berharap peserta didik melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mengetahui pengertian konsep geografi dan pemilahan contoh-contoh konsep geografi dengan kreatif, bergotong royong, mandiri, dan bekerja sama. Kira-kira seperti itu. Itu tujuan pembelajarannya Bu. Iya. Ya, kemudian Bu di dalam proses pembelajarannya Bu, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa? Tentang keberpihakan pada murid Bu dalam kegiatan proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Yang ingin saya capai ya Pak? Iya, yang ingin Ibu capai apa? Dari tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi. Maksudnya ini Pak mengarah ke sikap anak, karakter atau pengetahuan ya Pak? Iya sama Bu, semuanya Bu. Kira-kira kan kita kan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Kira-kira fokus Ibu mau mengembangkan apa terhadap anak, mungkin dari nilai profil pelajar Pancasilanya dan dari yang mana? Kalau yang ingin saya kembangkan di sini Pak, tentunya gotong royong yang bisa kita lakukan melalui diskusi kelompok. Diskusi kelompok ya. Ya, kemudian kreatif juga. Kreatif juga didapatkan dari diskusi kelompok seperti itu Pak. Kemudian rasa percaya diri sih Pak ketika anak-anak melakukan presentasi. Ya, dengan model pembelajaran tadi ya. Apa tadi model pembelajarannya? Problem based learning. Problem based learning. Ya. Oke. Oke, kemudian Bu, itu tujuan Ibu ya dari nilai profil pelajar Pancasilanya tadi ya, kreatif, gotong royongnya ya, kolaborasi dan lain-lain. Kemudian untuk mencapai tujuan tadi itu Bu, strategi apa gitu yang Ibu persiapkan dalam proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di dalam kelasnya? Ya,
Sejauh ini Pak, strategi yang saya gunakan itu saya menyediakan media-media ajarnya seperti itu Pak, berupa video yang sudah saya share sebelumnya ke anak-anak, PPT, kemudian juga gambar-gambar yang nantinya akan saya tampilkan di depan kelas. Berarti Ibu sudah akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu, dari segi kontennya ya, produknya juga ya. Oke itu. Kemudian Bu, ada nggak selain dari produk apa tadi konten, proses produknya dalam bentuk apa kira-kira Bu? Ada nggak tugas akhir anak? Ya, tugas akhir anak ada Pak. Tugas akhirnya itu berupa hasil presentasi atau hasil diskusi yang akan ditampilkan atau yang akan dituliskan anak di LKPD yang sudah saya sediakan. Berarti dalam bentuk LKPD ya? Ya. Oke Bu, berarti itu tadi strategi yang Ibu sudah persiapkan, berarti sudah memang berdiferensiasi ya Bu. Oke ya Bu. Ya saya pikir untuk percakapan coaching kita untuk praobservasi, saya sudah mendapatkan informasi dari persiapan Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran di dalam kelas Ibu. Saya pikir cukup Bu sampai di sini untuk percakapan praobservasi kelas kita. Nanti akan kita lanjutkan lagi di dalam kelas ya Bu. Oke Bu, terima kasih. Selamat siang. Tiang luka ke Danau Raja, taman wisata, tempat berlibur tua dan muda. Dayung serempak, untung serentak, itu motonya tekad bersama. Dayung serempak. Ya, silakan ketua kelas siapkan dulu Nak sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Siap, gerak. Pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Ya, selamat pagi. Silakan duduk kembali. Ya, Ibu, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian rapikan terlebih dahulu kursinya. Kalau ada sampah Nak diambil, kemudian silakan dibuang keluar. Sampah-sampah yang ada di bawah meja maupun yang ada dalam laci silakan dibuang. Ini Nak, silakan ambil sampahnya. Kemudian buang keluar ya, biar proses belajar mengajar kita pada hari ini dapat terlaksana dengan nyaman. Ya, sampahnya semuanya yang di belakang, rapikan kursinya Nak, luruskan meja dan kursinya, rapikan. Saya rapikan mejanya, luruskan meja yang di belakang. Oke, sudah. Kalau sudah silakan kembali masuk ke dalam ruangan kelas. Ibu absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa ketua kelas? Siapa saja? Sarul. Keterangannya apa? Sakit ya. Aditya. Sakit. Siapa lagi? Agus. Apa nih? Sakit ya. Siapa lagi? Helen Ayu. Kenapa? Sakit. Siapa lagi? Maya. Izin. Oke, terima kasih untuk kelas 11. Oke, Nak, Ibu undang dulu untuk kelas 11, silahkan bangkit berdiri. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita melaksanakan ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi ice breakingnya kita bertepuk tangan saja. Nanti ketika Ibu katakan semangat pagi, tepuk tangan 5 kali. Semangat pagi, ingat ya. Tapi ketika Ibu sampaikan selamat pagi, tepuk tangannya hanya 2 kali. Semangat, tepuk tangannya 5 kali dengan cepat. Tek 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 tek. Kalau selamat pagi, tepuk tangannya 2 kali. Ingat ya. Oke, kita coba bersama-sama. Semangat pagi. Ada yang kelebihan. Semangat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Selamat pagi. Ada yang kelebihan juga kan ya, tidak apa-apa. Sekali lagi, semangat pagi.
tepuk tangan seluruhnya untuk kelas 11. Silakan duduk kembali. Oke, untuk kelas 11 nah, hari ini kita akan masuk ke dalam materi kita yaitu mengenai konsep geografi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam konsep geografi, terlebih dahulu Ibu ingatkan dulu materi kita yang sebelumnya tentang aspek-aspek geografi. Ya, siapa yang masih ingat tentang materi kita yang sebelumnya tentang aspek geografi ada berapa? Angkat tangannya. Ada 2, apa saja? Ya, aspek geografi ada 2, ada aspek fisik, ada aspek sosial. Siapa yang masih ingat contoh-contoh aspek geografi? Aspek sosial. Ya, contoh aspek sosial adalah kebakaran hutan yang diakibatkan oleh manusia. Bagus. Contoh aspek fisik. Petir, badai, hujan. Ya, bagus ya. Apa perbedaan aspek fisik dan aspek sosial? Kalau aspek fisik itu dari alam, kalau sosial dari pola manusia sendiri. Iya, bagus ya. Aspek fisik itu adalah dari alam, aspek sosial adalah dari manusia. Aspek fisik dan aspek sosial yang kalian lihat di lingkungan sekolah kita, apa saja kira-kira? Ini yang Ibu tanya di lingkungan sekolah. Fisik, hujan. Hujan, benar. Aspek sosial di lingkungan sekolah. Apa? Kaca pecah. Sampah berserakan. Aspek fisik di sekolah. Petir. Ada petir ya? Ya, aspek fisik benar ya, petir. Apalagi? Hujan tadi sudah disebutkan temannya. Aspek fisik yang ada di sekolah. Angin, benar. Panas, benar. Apa lagi? Air pasang, benar. Aspek sosial yang ada di sekolah. Apa yang ada di sekolah? Lantai kotor, betul. Kursi patah, meja rusak dan lain sebagainya. Itu materi kita yang sebelumnya. Berarti kalian sudah memahami ya nak ya. Kita berarti bisa masuk ke dalam materi kita yang baru adalah tentang konsep geografi. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang Ibu harapkan dari peserta didik kelas 11 adalah melalui proses pembelajaran kita discovery learning ya nak ya, diskusi kelompok nanti. Ibu harapkan kalian boleh memahami apa yang dimaksud dengan konsep geografi. Kemudian apa contoh-contoh dari konsep geografi. Kemudian kalian bisa membedakan konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Ya. Jadi kalian secara aktif, kalian secara mandiri, bergotong royong, kemudian kreatif dalam diskusi kelompok nanti. Paham ya nak ya? Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas konsep geografi? Tidak ada ya? Oke. Untuk konsep geografi nak, udah Ibu share videonya sebelumnya ya. Ada Ibu share PPT, ada juga Ibu share video, kemudian ada juga Ibu share dia materi bahan ajar. Nah, Ibu mau tanya nih, dari yang sudah kalian amati, dari yang sudah Ibu bagikan di grup kelas kalian, apa yang bisa kalian dapatkan? Atau apa yang sudah kalian baca, apa yang bisa kalian amati dari yang sudah Ibu bagikan? Silakan. Mengenai ke-10 konsep geografi. Konsep geografi ada berapa nak? 10 ya. Ada yang bisa? Yang pertama itu konsep apa? Boleh angkat tangannya satu persatu ya. Konsep lokasi, bagus ya, lokasi. Yang kedua, jarak, benar. Yang ketiga, pola, bagus.
Yang keempat, keterjangkauan. Yang kelima, morfologi. Ya, morfologi. Yang keenam, aglomerasi. Yang ketujuh, nilai guna. Yang kedelapan, interaksi dan interdependensi. Yang kesembilan, apa yang kesembilan? Diferensiasi area. Yang kesepuluh, keterkaitan peruangan. Oke, dari ke-10 konsep geografi ini, dari sinilah Ibu akan membagi kelompok dan membagikan LKPD. Ya, LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti kalian boleh pilah ya Nak ya. Boleh pilah dari LKPD yang Ibu bagikan, dari gambar yang ada, yang manakah yang termasuk dari contoh konsep lokasi, yang manakah yang termasuk contoh dari konsep pola, keterjangkauan, jarak, dan lain sebagainya. Silahkan diamati sesuai dengan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Ya, boleh dikasih alasannya Nak. Misalnya konsep lokasi kalian pilih, kemudian tentukan alasannya. Kenapa kalian memilih yang pertama adalah konsep lokasi? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Untuk pembagian kelompoknya Nak, Ibu membagikan kelompoknya sesuai dengan kesiapan belajar kalian. Ya, silakan gabung ke kelompok masing-masing. Yang minggu lalu boleh bergabung di bawah bukunya dan seluruh alat tulisnya. Ya, boleh gabung sekarang Nak. Ibu akan bagikan ini. Jadi Nak, dengarkan untuk masing-masing kelompok. Selama diskusi berlangsung, Ibu akan membuat penilaian sikap kalian, penilaian keterampilan sesuai dengan keaktifan di kelompok masing-masing ya. Jadi silakan partisipasi aktif di dalam kelompoknya masing-masing. Kita berikan waktu selama 10 menit ya, karena tidak banyak yang dikerjakan. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Oke, berarti jelas semua ya Nak ya. Ibu akan keliling untuk membuat penilaian di kelompok masing-masing. Serentak, itu motonya tekad bersama. Kotalah rengat, kota sejarah, kembangnya harum, airnya molek, bukan cerita hayal belaka, kuala Cinaku bersimpang tiga. Mari bernyanyi bersama-sama untuk menghibur hati yang luka. Ke Danau Raja, taman wisata, tempat berlibur tua dan muda.
hulu Riau, negeri bermula satu riwayat. Tersebut sudah kisah pahlawan pantang menyerah. Sejak dahulu sudah termasuk segenap negeri. Sejak dahulu sudah termasuk segenap negeri. Rantau Melayu, tapak budaya si Indra Sakti. Hai anak negeri, aduhai sayang merangkai pulau. Hai anak negeri, aduhai sayang Kepulauan Riau. Kita bertolak ke negeri megah, menjulang bakti tegakkan marwah. Laju perahu layar terkembang, si raja api di ulang linggi. Biarpun badai datang menerjang, mundur selangkah jangan sekali. Segantang lada, tajuk. Silakan kelompok Saluna presentasikan terlebih dahulu hasil diskusi kelompok kalian. Boleh satu orang sebagai moderator atau penyampai hasil diskusinya, boleh, silakan. Yang lain nak boleh disimak, kelompok yang lain. Kalau kira-kira ada perbedaan nanti boleh ditanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan 10 konsep tentang geografi yang akan dibacakan oleh Luna. Konsep yang pertama adalah konsep jarak. Di gambar tersebut, konsep jarak terletak pada gambar nomor 1. Karena gambar ini menunjukkan gambar peta suatu wilayah dan kita dapat menentukan jarak dengan adanya peta. Konsep jarak nomor berapa? 1. Oke, berikut. Konsep yang kedua adalah konsep keterjangkauan. Gambar pada nomor 2, 6, dan 8. Karena gambar tersebut menunjukkan alat transportasi yang bisa menjangkau satu tempat ke tempat yang lain. Oke, berikutnya. Konsep yang ketiga adalah konsep morfologi. Konsep morfologi terdapat pada nomor 3, 5, dan 9 karena menunjukkan bentuk-bentuk fisik dari alam. Pola terdapat pada nomor 4. Alasan karena terdapat pola tempat di gambar tersebut. Karena menunjukkan lokasi dengan serta bentuk gambar segala menunjukkan lokasi pasti juga. Konsep akomodasi terdapat pada nomor 4. Alasan karena terdapat pengelompokan tempat duduk. Seterusnya konsep diferensiasi area terdapat pada nomor 7. Karena di gambar tersebut
banyak nilai guna. Dan untuk gambar nomor 7 terdapat nilai guna yang berbeda di setiap tempat. Selanjutnya adalah konsep keterkaitan antar ruang. Konsep ini terdapat pada gambar nomor 7 dan 8. Karena di gambar 7 dan 8 adanya saling keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduk. Lalu yang terakhir ada interaksi dan interpedensi. Konsep ini terdapat pada gambar nomor 7 dan 8. Karena gambar nomor 7 terdapat interaksi antara desa dan kota, dan gambar 8 terdapat gambar pengangkutan sayur dari desa ke kota. Komentar dari kami adalah dengan adanya PPT dan bahan ajar mengenal konsep geografi, kami sudah memahami materi tersebut. Terima kasih. Ya, silakan ditutup. Jika ada pendapat kelompok lain yang berbeda, boleh ditanggapi. Moderator silakan sampaikan. Ada yang ingin menanggapi? Ada yang mau menanggapi, nak, jawaban dari kelompok mereka? Kelompok berapa ya? Kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Sama semua jawabannya? Tidak. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanggapi. Nomor berapa? Silakan dulu. Silakan. Uci yang mau saya paper yang jelaskan. Ya, ayo silakan dibaca. Oke, nah dengarkan ya. Makanya Ibu sampaikan tadi, ketika temannya presentasi disimak. Kenapa? Siapa tahu ada gambar kalian dengan gambar kelompok yang presentasi itu berbeda. Kalian kan punya alasan sendiri kenapa memilih gambar itu, ya. Oke, silakan yang mau menanggapi untuk kelompok 1. Adakah jawaban yang berbeda dengan yang mereka sampaikan? Oke, kalau tidak ada, silakan kalian presentasikan yang kedua, punya kalian. Yang lain disimak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan dibacakan oleh semua kelompok. Konsep siaran dapat pada nomor 6 karena menunjukkan perjalanan dengan membutuhkan waktu. Didengarkan kelompok lain. Menurut mereka konsep jarak nomor 6. Ya, tahan dulu. Kalau ada beda nanti sampaikan. Oke, silakan berikutnya. Konsep keterjangkauan terdapat pada nomor 2 karena kondisi permukaan bumi yang sulit dijangkau. Konsep topologi terdapat pada nomor 3 karena berkaitan dengan bentuk-bentuk permukaan bumi. Konsep bola terdapat pada nomor 6 karena perumahan yang memanjang mengikuti arah jalan. Konsep lokasi terdapat pada nomor 1 karena menggambarkan peta lokasi wilayah. Aglomerasi. Konsep aglomerasi terdapat pada nomor 4 karena kondisi sebuah tempat yang terbentuk kelompok. Konsep diferensiasi area terdapat pada nomor 4 karena menunjukkan jenis tanaman yang dibudidayakan di dataran tinggi atau perkebunan. Konsep nilai guna terdapat pada nomor 5 karena pantai selain tempat berwisata bisa juga tempat nelayan menangkap ikan. Konsep keterkaitan kedua terdapat pada nomor 10 karena yang lain membuang sampah sembarangan dan tempat lain terkena imbas banjir. Konsep interaksi dan interpedensi terdapat pada nomor 7. Alasannya karena terdapat hubungan timbal-balik antar suatu wilayah. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok 3?
Semuanya sama jawabannya? Beda. Kelompok 1 sama, beda. Nomor berapa? Silakan berdiri nak kalau berbeda. Sampaikan di mana perbedaannya. Luna, diri. Dengarkan kelompok 3 ya. Boleh nanya dong? Boleh, silakan. Konsep jarak di kelompok kami mendapatkan konsep jarak itu di gambar nomor 1 karena ada di sini gambar peta dan di sini bisa kita menentukan jarak dengan melihat peta. Sementara kelompok 3 nomor 2 nomor 6 karena ada alat transportasi. Kan jarak ada 2, jarak absolut atau relatif. Dari gambar nomor 6, jarak itu jarak absolut atau relatif? Oke, silakan duduk kembali. Ya, kenapa kalian katakan yang konsep jarak itu di gambar nomor 6? Sedangkan mereka mengatakan bahwa konsep jarak di gambar nomor 1 ya. Oke. Berdiri. Berdiri, langsung dibaca jawaban. Cara mengikuti jarak relatif, yaitu penentuan jarak antara dua wilayah berdasarkan waktu yang menggunakan moda transportasi yang berbeda. Pas? Paham? Oke. Ada lagi kelompok lain yang kira-kira berbeda jawabannya? Ada? Kelompok berapa nak? Kelompok 4? Jelas? Yang disampaikan kelompok 1 dan 3? Jelas. Oke. Silakan nanti kita simpulkan ya di mana yang tepat konsep jarak. Ya, terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing ya. Jadi kekuatan kita pada hari ini yang Ibu amati dari kelas 10-1 secara keseluruhan untuk melakukan presentasi sudah cukup baik ya. Kemudian moderator juga bagus, suaranya sudah terdengar jelas dan hasil diskusinya juga dibacakan dengan jelas. Tetapi untuk kelemahan kita pada hari ini ada beberapa orang yang Ibu perhatikan belum berpartisipasi secara aktif ya, baik dalam diskusi kelompok maupun ketika menyampaikan hasil diskusinya. Jadi Ibu harapkan untuk kedepannya nak, seluruh peserta didik kelas 10-1 semuanya harus ikut dalam diskusi kelompok, harus ikut berpartisipasi aktif dalam kelompok ya. Kalau salah dan benar itu nanti bisa kita perbaiki. Tapi ini adalah seperti yang Ibu sampaikan tadi, tujuan pembelajaran kita itu harus kita kreatif, harus mandiri, percaya diri dan bergotong royong ya untuk kelas 10-1. Oke. Ada yang boleh yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Boleh 2 orang yang boleh menyimpulkan tentang materi konsep pembelajaran, konsep geografi. Silakan. Apa saja konsep geografi? Apa saja contohnya? Silakan. Uci ya. Siapa? Oke, silakan nak. Nanti 2 orang yang Ibu minta. Kamu boleh di luar. Berdiri sampaikan. Tunggu nak, stop dulu. Yang lain dengarkan nak. Jangan ada yang berdiskusi ketika temannya bicara ya. Perhatikan. Oke, silakan. Oke. Kesimpulannya yang bisa saya ambil dari LKPD ini adalah lebih bisa membedakan dari 10 ini. Jadi lebih dalam membedakan yang mana masuk lokasi, jarak, pola, keterjangkauan, morfologi, akomodasi, guna, interaksi antar atau interferensi, diferensiasi dan keterkaitan antar ruang. Jadi bisa lebih paham. Oke, lebih paham membedakan contoh. Oke, kita berikan aplaus dulu. Oke, silakan 1 orang lagi boleh. Siapa? Siapa? 1 orang lagi? Ya, silakan
Dea. Boleh langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Pratwi, kan juga udah kenal ya. Jadi di sini saya bakal menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini. Menurut saya hari ini kita cukup baik ya, soalnya juga kita menjadi kelas 10 yang kelas unggulan yang bisa diambil contoh dari guru kita untuk divideokan direkam cara pembelajaran kita hari ini. Dan juga kita balik lagi ke bahasa kita. Hari ini kita belajar tentang 10 konsep geografi. Dan teman-teman semua pasti juga sudah paham kan apa itu konsep geografi, 10 konsep geografi, gimana contohnya, pengertiannya. Dan menurut saya pembelajaran hari ini juga lebih gimana ya? Juga lebih baik, soalnya lebih mengedepankan kreativitas dan kerjasama yang baik antara kelompok. Dan juga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Kita juga bisa saling berdiskusi di antara masing-masing kelompok. Dan mungkin cukup itu saja yang saya simpulkan pada hari ini. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk dia. Jadi Ibu tambahin sedikit ya nak ya, sudah bagus untuk kesimpulan yang disampaikan teman kalian. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah ada 10 konsep geografi. Apa konsep yang pertama adalah lokasi, yang kedua jarak, yang ketiga pola, yang keempat keterjangkauan, yang kelima morfologi, yang keenam aglomerasi, yang ketujuh nilai guna, yang kedelapan interaksi dan interdependensi, yang ke-9 yang ke-10 keterkaitan antar ruang. Oke. Misalnya nih, jarak sekolah dengan rumah saya 5 km termasuk ke dalam konsep apa? Jarak. Pulau Burung terdapat di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir. Konsep apa? Lokasi. Bagus ya, berarti kita sudah bisa memahami yang mana-mana perbedaan dari contoh konsep geografi. Oke nak, nanti LKPD-nya dikumpulkan. Kemudian Ibu akan membagikan lembar apa ya? Tugas di rumah ya. Oke, nah Ibu akan membagikan lembar ini seperti kita sebelumnya. Silahkan kalian checklist yang mana yang termasuk dalam kategori kalian. Ini pribadi ya, tidak jawaban temannya. Kemudian nanti dikumpulkan. Boleh dituliskan masukan untuk pembelajaran kita ke depannya. Seperti apa yang kalian inginkan atau yang menurut kalian boleh diperbaiki. Seperti itu ya nak ya. Ini akan Ibu bagikan, nanti ketua kelas bagikan dan dikumpulkan. Ibu letak di sini. Kemudian nak, untuk pertemuan kita minggu depan, jangan lupa kita akan ulangan harian ya di hari Selasa. Karena KD kita sudah selesai. Kemudian setelah ulangan, kita akan masuk ke dalam materi kita yang baru, yaitu tentang pendekatan geografi. Ya, nanti silakan dibaca modul yang akan Ibu share, materi ajaran yang Ibu share di grup WA kita. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan nak? Sudah cukup jelas. Nanti boleh dibagikan untuk apanya ya, lembar refleksinya. Ya nak, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Silahkan boleh bukunya disimpan nak, LKPD-nya dikirimkan ke Ibu biar Ibu buat penilaian. Silahkan bukunya disimpan, dimasukkan ke dalam tas. Kita akan pulang. Ibu minta ketua kelas ya untuk dalam doa. Oke, langsung saja nak, siapkan ketua kelas. Langsung. Langsung habis. Siap, gerak. Oke, sebelumnya silakan berdiri nak.
selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Hati-hati di jalan. Boleh dikumpulkan lembar refleksinya sambil keluar ya, Nak ya. Digelar nama diberi, dikenal sudah negeri bertuah penuh sejarah. Sejak dahulu sudah termasuk segenap negeri. Sejak dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismadi, Ibu yang pada hari ini akan melaksanakan coaching setelah pasca observasi Pak Ismadi ya. Nah, sebelumnya menurut Pak Ismadi melaksanakan coaching yang pernah Pak Ismadi laksanakan, kira-kira Pak Ismadi yang kompetensi yang Pak Is ingin tingkatkan itu sebagian mana? Ya mungkin dari pengalaman Pak ya, Ya. pengalaman proses coaching yang sudah saya laksanakan, mungkin saya harus lebih meningkatkan lagi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coaching ya Pak. Berarti Pak Is ingin yang akan dikembangkan lagi, yang ingin ditingkatkan lagi itu dalam memberikan pertanyaan berbobot ya. Ya. Artinya dari pertanyaan yang berbobot yang sudah coach berikan kepada coach, semakin membantu coachnya untuk mengidentifikasi lagi kan apa permasalahannya, kemudian mungkin dari pertanyaan berbobot itu mungkin si coach juga bisa untuk membuat rencana aksinya ya, sehingga nanti dia memang benar-benar bisa menemukan kekuatan yang ada pada dirinya untuk menyelesaikan apa yang jadi permasalahan yang dia. Nah, kira-kira gimana kalau Pak Ismadi, mengapa Pak Is menilai Pak Is seperti itu? Artinya kan tadi ingin meningkatkan keterampilan membuat pertanyaan berbobot gitu ya. Ya, saya pikir Pak kan dalam proses coaching yang kita laksanakan itu, ya seorang coach itu memberikan menggali potensi yang ada pada si coach. Jadi tanpa pertanyaan berbobot yang diajukan si coach, ya artinya yang diajukan coach, si coach ini gak bakalan bisa menemukan solusi. Jadi artinya permasalahan yang sedang dia bicarakan di proses coaching tersebut itu tidak bisa terselesai dengan solusi yang terbaik gitu Pak, yang datang daripada diri si coach itu sendiri. Baik Pak Is, menarik sekali apa yang Pak Is sampaikan. Kira-kira untuk membuat pertanyaan berbobot itu apa yang Pak Is lakukan terhadap coachnya? Ya, sebelumnya tentu kita mengidentifikasi terlebih dahulu Pak ya masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Nanti si coach bisa menceritakan titik permasalahannya seperti apa gitu. Nah, setelah kita memahami masalahnya, baru saya sebagai coach mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi itu bagaimana si coach tersebut nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Artinya bisa mendengar aktif ya, mendengar aktif apa yang disampaikan oleh coach tadi. Nah, baik Pak Is, selanjutnya kira-kira sebelum kita melaksanakan saya mengamati coaching pada hari ini, kira-kira kalau rentang nilai itu, kalau saya buat rentang dari 1 sampai 10 itu, kira-kira Pak Is sekarang ini berada pada nilai yang keberapa? Ya, rentang berapa gitu? Kalau Pak Is nilai diri sendiri, berapa? Ya, sebenarnya tidak muluk-muluk Pak ya. Iya. Tapi saya merasa alhamdulillah sudah berada di nilai 8 mungkin Pak. Yang sebelumnya? Ya. Kalau setelah nanti berapa? Ya setelah nanti sebelumnya ya sebelumnya mungkin bisa 7 atau apa. Artinya setelah pada hari ini bisa mencapai nilai 8. Gitu ya. Baik Pak Is. Terima kasih Pak Is. Mungkin itu saja pengantar dari saya selaku observer. Nah, silakan Pak Is lanjutkan tentang coachingnya pada hari ini. Ya, silakan Pak ya. Silakan Pak. Oke,
Ibu Lydia. Ya. Bisa diperkenalkan diri dulu, Bu? Ya. Ya. Bapak ya. Ya. Sebelum proses kita kenalin dulu Ibu siapa, mengajar apa, dan kemarin proses apa observasi kelas kita laksanakan kelas apa. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih sudah boleh hadir Pak di sekolah kami ini, walaupun penyambutannya masih jauh daripada sempurna ya Pak ya. Tapi beginilah kami dengan sangat senang Bapak bisa hadir ke sekolah kami dan memberikan istilahnya memberikan ilmu yang baru lah untuk kami. Ya, jadi saya Pak, nama saya Lydia Bursa. Saya mengampu mata pelajaran geografi, mengajar di kelas 10 sampai kelas 12. Ya. Kemarin kami melaksanakan supervisi ya Pak. Supervisi itu observasi di kelas 10 sampai 12. Pelajaran mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Lydia. Baik Bu, kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Kemarin kita juga sudah melaksanakan hari Kamis Pak ya, hari Kamis kemarin kami sudah melaksanakan, saya sudah melihat Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi Bu, sebelum kita lanjutkan, kira-kira Bu, dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan itu, bisa nggak Ibu merefleksikan hasil belajar yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas kemarin? Jadi merefleksikannya ke peserta didiknya atau ke Ibunya? Kemarin kan Ibu sudah menyampaikan di pra-observasi itu ada apa namanya, ya ada area pengembangan yang ingin Ibu capai ya lewat proses pembelajaran Ibu. Ya, kira-kira Bu, dari proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin, refleksi yang bisa Ibu buat itu kira-kira seperti apa? Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi untuk ketika kita melaksanakan proses saya mengajar ya Pak ya, mengajar dan Bapak sebagai pengobservasi saya, yang saya dapatkan pada saat itu sejauh ini Pak, sebagian besar peserta didik itu dengan tujuan pembelajaran yang saya lakukan, sebagian besar peserta didik sudah mampu menghasilkan lah Pak, seperti yang saya harapkan, seperti kreatif, seperti itu mandiri, kemudian bertanggung jawab, seperti itu Pak, melalui proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi menurut Ibu, apa area pengembangan yang Ibu ingin capai kemarin itu sudah tercapai? Sejauh ini sudah sih Pak, hanya saja mungkin untuk beberapa peserta didik masih kurang. Ya itu refleksi dari Ibu ya terhadap pembelajaran kemarin. Ya, saya juga melihat dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas kemarin. Ya memang dari awal pembelajaran memang sudah ada apa namanya kesiapan Bu ya. Ibu menanyakan kesiapan belajar kepada peserta didik ya. Dari itu berarti ada penanaman dari pembelajaran sosial emosional Bu ya. Ya kemarin saya ingat Ibu meminta anak ya untuk membersihkan ya di bawah meja ya. Berarti itu contoh dari budaya positif ya Bu. Budaya positif yang memang Ibu laksanakan di dalam kelas sebelum proses pembelajaran ya, setelah doa kemarin Ibu. Oke. Ya. Kemudian Bu, kemarin dari pengamatan saya itu Bu, saya memang sudah melihat adanya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Ya, coba Bu bisa diingat kembali Bu untuk pembelajaran berdiferensiasi kemarin Ibu persiapkan apa Bu? Ya, jadi Pak, untuk pembelajaran berdiferensiasi kemarin, yang pertama itu saya memberikan materi kepada peserta didik. Yang saya berikan materi kepada peserta didik itu karena memang kita di kelas
tidak punya infocus ya Pak ya, dan jaringan internet. 2 hari sebelum ketika saya masuk ke dalam kelas, saya membagikan melalui link WA seperti itu Pak. Jadi yang saya bagikan itu ada yang berupa PPT atau PowerPoint, kemudian juga saya membagikan materi dia dalam bentuk Word, dan saya juga membagikan video Pak, video yang saya berikan linknya kepada peserta didik, dan LKPD Pak yang saya bagikan. Ya. Oke ya, itu dari diferensiasi kontennya Ibu ya. Oke. Kemudian Bu, di dalam proses pembelajaran kemarin Ibu menggunakan model problem based learning ya Bu. Ya, artinya peserta didik itu diminta untuk mencari menganalisis dari masalah materi yang diberikan itu Bu ya. Oke, dari sana Bu, bagaimana hasil proses pembelajaran yang Ibu rasakan tadi itu? Untuk hasilnya Pak, ketika saya membagikan masalah kepada peserta didik berupa gambar-gambar ya, mereka saya arahkan untuk menganalisis yang mana yang termasuk konsep, geografi dan lain sebagainya. Waktu mungkin Pak, di pemikiran saya mungkin hanya sebentar saja mereka bisa menyelesaikan masalah yang saya sajikan seperti itu. Tapi faktanya saya lihat, dan mungkin Bapak bisa lihat juga sendiri, itu waktunya malah ternyata mereka belum terlalu bisa gitu Pak untuk menganalisis dari masalah-masalah yang saya sajikan. Ternyata butuh waktu yang lebih lama lagi, tidak sesimpel yang saya bayangkan. Ini sangat gampang menurut saya ya Pak ya, tapi ketika diajukan kepada peserta didik sepertinya masih kurang. Ya, ya itu juga mungkin yang saya temukan kemarin Bu ya, dari manajemen waktunya ya peserta didik dalam menyelesaikan diskusinya ya. Ya tapi saya pikir mungkin mereka menggabungkan menggabungkan pendapat-pendapat ya, karena memang dalam satu kelompok itu lebih dari 5 orang kemarin kita buat ya, jadi membutuhkan waktu yang lama. Tetapi yang Ibu bayangkan memang prosesnya sudah ada ya Bu, anak-anak itu terlibat aktif ya, sesuai dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai ya, ingin ketahuannya. Oke. Ya memang Bu, saya sudah juga melihat adanya berdiferensiasi konten terutama ya, kemudian proses juga sudah ada ya. Tapi kemarin saya melihat dari produknya Bu, produk yang Ibu persiapkan untuk anak itu kira-kira sudah berdiferensiasi atau belum? Kalau menurut saya Pak, untuk produk belum, karena yang saya lakukan hanya berdiferensiasi di bidang konten dan apa Pak itu namanya proses, karena pembagian kelompok itu berdasarkan, menurut saya berdasarkan kemampuan anak itu sendiri. Tapi untuk produk Pak, kenapa saya katakan belum? Karena saya hanya menyediakan LKPD dengan jenis LKPD yang sama Pak ya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, seperti itu Pak. Tetapi peserta didik dalam memahami materi tadi Ibu sudah berdiferensiasi ya, sudah ada dalam bentuk bentuk literasi ya, bentuk video ya, PowerPoint dan lain-lain. Oke Bu, mungkin itu bisa kita tingkatkan lagi Bu ya untuk selanjutnya, untuk produk yang kita ya yang dihasilkan anak mungkin akan lebih ya, bisa berdiferensiasi lagi Bu ya. Kemudian Bu, tadi Ibu menyatakan memang pembagian kelompok berdasarkan kesiapan belajar anak. Oke, bisa Ibu jelaskan Bu sedikit bagaimana Ibu melakukan melakukan pemetaan ya untuk kesiapan belajar anak. Jadi untuk saya lakukan selama ini Pak, kurang lebih kita sudah melaksanakan pembelajaran 4 bulan ya Pak ya. Jadi dari 4 bulan ini saya sudah menandai Pak di absen seperti itu, yang mana kira-kira anak yang mampu, kemudian sedang, kemudian yang masih kurang seperti itu. Jadi melalui hasil yang sudah saya amati lah selama pembelajaran 4 bulan ini, disitulah saya bisa
menentukan Pak kelompoknya masing-masing gitu, Pak, dari yang pembelajaran geografi khususnya Pak. Berarti Ibu sudah melaksanakan asesmennya Ibu? Asesmen Ya, formatifnya ya? diagnostik. Iya, diagnostik dan kemudian asesmen formatif juga sudah kemarin ya, saya juga lihat ada persepsi Ibu menanyakan ya kesiapan belajar anak dengan lewat pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan, baik dengan materi sebelumnya, begitu juga kesiapan anak itu sudah membacakan belum dia terhadap materi yang hari ini yang Ibu sampaikan kemarin. Tadi 2 hari yang lalu sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran Ibu sudah mengirimkannya ya. Oke Bu, kira-kira Bu rencana tadi Bu sudah menemukan sedikit kekurangan ya dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan, salah satu produknya ya, kemudian keaktifan anak dalam menyelesaikan masalah yang Ibu beri dengan manajemen waktunya tidak sesuai dengan FPP yang Ibu buat ya, sedikit molor. Kira-kira Bu tindak lanjut apa yang bisa Ibu laksanakan untuk mengatasi masalah yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan? Ya Pak, untuk produk ya Pak ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya juga pernah saya terapkan di kelas Pak. Hanya saja memang untuk produk ini saya cukup bingung Pak. Saya memang sampaikan kepada anak-anak itu, kalian boleh nak menjawab LKPD yang Ibu berikan itu, boleh kalian buat di karton, boleh dengan kalian tempel gambar-gambar, kemudian boleh kalian tuliskan, kemudian boleh kalian narasikan dan lain sebagainya. Itu saya sampaikan Pak. Hanya saja ketika hasilnya Pak, mereka hanya melakukan sama semua gitu Pak, hanya karton ditempel-tempel begitu saja, bahkan tidak ada yang menulis atau menulis atau membuat sekreativitas mungkin itu tidak ada, atau bentuk peta konsep dan lain sebagainya itu tidak ada. Nah, kalau mungkin untuk penyelesaiannya Pak, saya juga di sini masih kurang memahami gimana sih caranya untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini dengan produk yang berbeda kepada peserta didik seperti itu Pak. Saya juga ingin sharing sebenarnya untuk seperti guru penggerak yang sudah melaksanakannya seperti itu Pak. Gimana teknisnya kita laksanakan kepada peserta didik? Ya, berarti Ibu ingin ya produk juga sudah berdiferensiasi, tetapi mungkin untuk menyesuaikan dengan materi lagi Bu ya. Oh, materi ini sesuai nggak untuk seperti apa gitu loh ya. Oke, berarti itu mungkin tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan nanti, akan berkolaborasi ya dengan rekan-rekan sejawat mungkin yang sudah lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, tentang produknya khususnya ya. Oke, itu untuk produknya. Kemudian untuk manajemen waktunya, untuk Ibu mengantisipasi supaya anak bisa menyelesaikan diskusinya dengan tepat waktu, kira-kira seperti apa? Untuk manajemen waktunya sih Pak, menurut saya ini memang dari saya kesalahannya Pak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya memanajemen diskusi itu dari pikiran saya gitu Pak. Ini menurut saya ini gampang dianalisis. Sementara saya tidak memperhatikan kebutuhan peserta didik itu Pak. Ternyata mereka butuh loh untuk sharing juga satu dengan yang lain kepada teman-teman kelompoknya seperti itu. Saya kan hanya membawakan diri saya. Ini hanya semenit seperti itu Pak yang saya pikir. Makanya Ibu rencana kasih 10 menit ya. Nyatanya kita sampai setengah jam ya. Setengah jam ternyata seperti itu. Ya mungkin itu nanti kita sesuaikan dengan waktu berapa JP ya Bu ya, karena kita di dalam kelas 2 JP ya, karena 1 JP ini kita proyek ya. Oke Bu, itu jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari proses pembelajaran kemarin ya. Yang pertama mungkin di dalam diskusi Bu ya, anak kurang kita manajemen waktunya mungkin yang perlu kita tindak lanjuti. Kemudian yang kedua dari produknya ya bisa kita sesuaikan lagi nanti, kalau bisa memang hasil produk yang kita serahkan anak itu memang kalau bisa berdiferensiasi karena tuntutan dari kurikulum Merdeka memang kita serahkan kepada
keinginan dari peserta didik ya, gaya belajarnya seperti apa, minatnya seperti apa. Walaupun Ibu sudah kemarin memberikan anak itu seperti apa bentuknya, ya, produk nyatanya mereka menghasilkan Produk dalam yang jenis sama. yang sama gitu ya. Mungkin dari anak itu juga belum memahami Bu ya gaya belajar mereka atau kelebihan yang mereka miliki. Jadi tugas kita mungkin menuntun Bu, mengarahkan lewat pembelajaran nanti materi ya, mungkin adalah kalanya kita mewajibkan mereka dengan video ya Bu hasilnya, atau nanti dengan narasi-narasi, sehingga nanti Ibu bisa melihat oh anak yang mana lebihnya di videonya, lebihnya dari sana, mungkin nanti itu kita sesuaikan ya. Kemudian Bu, kira-kira untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita temukan dalam proses pembelajaran, Ibu kira-kira mengajak siapa atau kolaborasi dengan siapa dari rekan sejawat ini, berdiskusi tentang itu, baik tentang pembelajaran berdiferensiasi atau tentang masalah yang Ibu temukan dalam pembelajaran. Untuk penyelesaian masalah-masalah ya, mungkin yang pertama itu adalah rekan MGMP Pak ya, karena satu rumpun pelajaran ya Pak ya. Kemudian mungkin yang kedua ya mungkin seperti Bapak lah Pak Guru yang sudah terlebih dahulu mendapatkan pembelajaran ya Pak ya mengenai kurikulum merdeka ini seperti itu. Berarti lewat MGMP Bu ya, karena memang kita satu rumpun mungkin ya nanti kita bisa sharing di sana memang penyelesaian terhadap pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas. Yang kedua mungkin akan sejawat Bu ya, kita ada kurikulum juga yang mungkin memang sudah memahami, mungkin saya juga ya, kita bisa saling berkolaborasi. Oke Bu, saya pikir percakapan pasca observasi yang sudah kita laksanakan ini sudah kita dapatkan kesimpulannya. Jadi saya sudah bisa melihat ya ada diferensiasi konten dan proses yang dilaksanakan dalam pembelajaran yang sudah kelihatan, ya, namun mungkin produknya mungkin yang perlu ditindaklanjuti lagi, bisa menyesuaikan dengan minat dan gaya belajar murid. Kemudian juga yang kedua mungkin manajemen waktu ya Bu, manajemen waktu bisa kita perhatikan, kita sampaikan ke anak ya, waktu berdiskusi ya. Kemudian Bu, dalam berdiskusi sedikit saran dari saya, mungkin kita tentukan ya Bu, kita tentukan kelompok mana yang bertanya. Bisa juga kita seperti itu, kita tentukan kelompok berapa yang bertanya, ada yang penampilnya nanti kelompok 1-2, nah bisa juga seperti itu. Kemudian kita tentukan juga moderatornya siapa, dari sana anak-anak bisa proses pengembangan pribadinya ya, proses pengembangan dari gaya public speakingnya dan yang lain, sehingga hasil diskusi itu bisa lebih terarah dan terukur ya. Begitu mungkin saran dari saya untuk tindak lanjut selanjutnya yang mungkin yang akan Ibu laksanakan, mungkin sharing di MGMP dan juga dengan rekan sejawat yang ada di sekolah kita. Saya pikir itu yang bisa saya simpulkan. Kemudian dari budaya positif, Ibu juga sudah menyiapkan anak untuk selalu menyiapkan anak, membersihkan lingkungan sebelum belajar ya. Berarti sudah ada budaya positif. Kemudian Ibu juga mengingat ke peserta didik untuk membaca materi ya, sebelumnya Ibu sudah menyampaikan, sudah ada, saya lihat di penutupnya, berarti sudah ada budaya positif. Kemudian Ibu juga sudah ada PSE-nya Bu ya, PSE-nya pembelajaran sosial emosionalnya, baik kesadaran diri di awal pembukaan, kemudian manajemen diri pada saat diskusi, kemudian berkolaborasi juga sudah ada gambarannya di sana ya. Oke Bu, saya pikir itu dari percakapan pasca observasi yang kelas yang sudah Ibu laksanakan. Terima kasih Bu untuk waktunya ya, selamat siang. Baik, Pak Ismadi ya, alhamdulillah sudah selesai pasca observasi yang dilakukan. Menurut Pak Ismadi, bagaimana
perform yang sudah Bapak lakukan tadi sebagai coach terhadap coaching. Nah, sekarang saya minta Pak Ismadi bisa menyaksikan perform yang sudah dilaksanakan tadi. Ya, terhadap proses pasca observasi tadi Pak, tentu sebenarnya saya sudah mengidentifikasi terlebih dahulu ya dengan memberikan ruang kepada si coach untuk menilai dirinya sendiri terhadap proses pembelajaran yang sudah dia laksanakan, sehingga dari situ dia bisa menemukan kekuatannya di mana yang sudah dia sebutkan tadi Pak ya, kekuatan-kekuatannya, kemudian kelemahannya juga sudah dia sebutkan. Dari sana baru saya arahkan dari kekuatan-kekuatan itu bisa untuk dikembangkan, kemudian dari kelemahan-kelemahan yang sudah ditemukan tadi, baik dari manajemen waktunya, dari diferensiasinya itu, ya bagaimana solusi untuk pembelajaran selanjutnya. Tadi Pak sudah, alhamdulillah sudah sedikit terarah lah, Ibu dari Ibu Lydia sebagai coachingnya sudah, saya pikir sudah mengetahui apa yang akan dia laksanakan selanjutnya. Baik, Mas Madi. Kalau dari segi yang ingin Bapak tingkatkan tadi Bapak kan sudah menyampaikan Bapak ingin meningkatkan membuat pertanyaan berbobot terhadap psikologi sehingga psikologi memang benar menemukan solusinya. Iya. Bagaimana Pak Yus menilai sendiri? Ya mungkin memang belum maksimal ya Pak, belum maksimal dalam memandu si coach untuk menemukan masalah-masalah yang dia temukan dalam pembelajaran, tetapi setidaknya dari kesimpulan yang saya sampaikan tadi, ya hasil pembelajaran yang sudah dia sampaikan tadi, Ibu Lydia sebagai coach sudah menemukan Pak kekurangan dari proses pembelajaran yang saya pikir setidaknya sudah ada tujuan dari proses coaching yang saya laksanakan. Dia sudah menemukan masalahnya, sudah mendapatkan solusi dengan siapa dia mau berkolaborasi dan bagaimana langkah-langkah yang akan dia laksanakan untuk proses selanjutnya. Artinya dari pertanyaan yang Bapak ajukan ya, dia sudah bisa menemukan itu ya. Nah, dari segi presentnya, present itu kan kita bisa hadir sebetulnya untuk psikologi. Bagaimana kita nilai? Ya. Kalau kita kan coaching itu kan harus kita bisa hadir sebetulnya artinya kita benar-benar mitra, benar-benar kita mendengar aktif apa yang disampaikan oleh kita. Kalau untuk poin maksimal ya mungkin belum Pak ya, tapi saya pikir kalau untuk tertinggi mungkin kalau kita rata-ratakan poin 8 mungkin saya sudah bisa mendengar dengan rasa apa yang Ibu Lydia ajukan. Kalau boleh saya menyampaikan hasil observasi saya pada hari ini ya, hasil saya. Pada dasarnya coaching yang sudah saya lakukan bersama Ibu Lydia sudah sangat bagus ya, sudah luar biasa menurut saya, karena apa yang menjadi tujuan, baik tujuan dari observasinya, saya sudah menyampaikan Ibu Lydia ingin mengembangkan di area yang mana dalam pembelajaran sudah disebutkan. Kemudian tadi ketika tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap apa yang disampaikan oleh Koji, itu sudah terlihat ya, sudah memberikan umpan balik yang sangat luar biasa. Namun mungkin ada beberapa poin yang perlu ditingkatkan ketika kita memberikan pertanyaan kepada si Koji untuk menemukan permasalahannya. Mungkin ketika dia menyampaikan ini harus dikembangkan, ini lagi. Artinya kita bisa lagi membuat pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya ya, agar memang betul-betul dia bisa berpikir aktif, kemudian bisa untuk menemukan memang solusi permasalahan itu ya. Tetapi kalau saya nilai dari secara keseluruhan sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan lagi dan ditingkatkan Pak Ismadi ya. Baik, untuk berikutnya kira-kira Pak Ismadi untuk kedepannya jika ingin melaksanakan coaching sebagai coach di sini, apakah ada keterampilan yang ingin ditingkatkan atau masih ingin meningkatkan keterampilan membuat pertanyaan bobot? Saya pikir poin pertama tentu mengidentifikasi dulu Pak ya, mengidentifikasi masalah mungkin yang
yang poin pertama, saya harus bisa sepenuhnya mendengar aktif terhadap permasalahan hadir seutuhnya kepada si coaching itu. Berarti selain dari meningkatkan membuat pertanyaan berbobot, Pak Ismadi juga ingin meningkatkan present ya. Iya. Bagaimana kita Kehadiran sebagai penuh. seorang coach hadir seutuhnya terhadap kita. Nah, ini menarik sekali Pak Is. Kira-kira ini kapan Pak Is laksanakan ke depannya? Ya tentu Pak, di dalam proses interaksi saya dengan pendidik ya, memang tanpa sengaja sebenarnya kita sering berkolaborasi, sering melaksanakan proses coaching walaupun Secara memang tidak langsung secara tidak coaching langsung ya. sudah ya, kita terkadang pada saat waktu istirahat itu kita sambil bercerita terhadap kekuatan sekolah misalnya Pak, oh gimana sih solusinya, gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Mungkin sudah ada Pak sebenarnya setiap kami istirahat itu tanpa sengaja kami melakukan proses itu. Kira-kira Pak Is untuk mencapai kompetensi yang ingin Pak Is kembangkan ini, siapa yang bisa membantu Bapak di sekolah ini? Ya tentu Pak, kalau berbicara tentang proses coaching tentu kita nanti memang berhubungan dengan kepala sekolah Pak yang selaku melakukan setiap semester atau setiap tahun melakukan supervisi akademik. Ya, mungkin yang pertama saya meminta kepada Bapak Kepala Sekolah ya untuk pelaksanaan supervisi itu tidak hanya sebatas tanggung jawab saja ya, tetapi ada tindak lanjut dari proses supervisi kita terhadap masalah-masalah yang sudah ditemukan dalam proses pembelajaran yang kepala sekolah laksanakan. Mungkin ke depannya Pak, barangkali kalau memang kepala sekolah dan kurikulum bersedia, kita akan melakukan kolaborasi sama mungkin supervisi di dalam kelas. Nanti ya merembukkan dengan kepala sekolah bagaimana supervisi itu dari hasil temuan dari supervisi itu ada tindak lanjutnya ya. Iya, ada tindak lanjutnya. Mungkin Pak Is nanti bisa bekerjasama dengan kepala sekolah ya. Sekolah terutama dan wakil kurikulum Pak selaku yang membuat jadwal nanti. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud dari ya, bisa dilaksanakan. Baik, terakhir saya akan dengar dari segi psikologinya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching pada hari ini Bu dengan Pak Ismadi? Ibu refleksi perasaan Ibu aja. Apa yang Ibu rasakan? Perasaan saya Pak, yang pastinya senang ya, senang dan agak terbeban sih. Senangnya di mana Pak? Senangnya yang pertama bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru, terutama dari Pak Ismadi. Kemudian senangnya yang kedua bisa membantu rekan kita Pak, ya, membantu rekan kita dalam menyelesaikan tugas-tugas lah sebagai guru pembelajaran. Bebannya mungkin Pak, karena mungkin ini ya sepertinya udah agak tertunda ya Pak ya. Jadi kurang mempersiapkan diri lah Pak untuk pertemuan hari ini. Baik Mas Nadi, terima kasih atas waktunya. Untuk pasca observasi kita sampai di sini, kemudian untuk coaching ini Bapak Ibu sangat perlu kita kembangkan karena keterampilan coaching ini sangat dibutuhkan bagi kita sebagai seorang guru agar kita bisa mengembangkan orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa diteruskan ya Pak Media Ibu di SMA Transbangsa ini. Terima kasih, itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.